Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Learners yang di rumah. Karena wabah virus corona, jadi kita belajar melalui via online. Untuk pertemuan pertama kali ini, kita belajar tentang matematika mengenai materi bilangan. Saya punya soal, kita bahasnya dari nomor 1 sampai 40 nanti. Untuk pertemuan pertama, nanti kita akan ada 10 soal. Nanti ada foto mengenai soal tersebut ya, nanti kita kirim sebelum video ini. Untuk soal yang pertama mengenai bilangan. Bilangannya bisa dilihat 9 dikali ada kurung 12 ditambah negatif 5 dibagi min 8 dikurangi 13. Kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi penyelesaiannya 9 dikali 12 negatif ketemu positif ketemu dengan negatif, jadi dia hasilnya negatif. 12 dikurangi 5, 12 dikurangi 5 ya, 12 dikurangi 5, 7 hasilnya, dibagi dengan negatif 8 dikurangi 13. Negatif ketemu dengan negatif, semakin banyak negatifnya, jadi negatif 21. 9 dikali 7, pembagian kita selesaikan. Kalau kalian bingung dengan cara seperti ini, bisa kalian susun. Jadi 9 dikali 7 dibagi dengan negatif 21. Seperti ini caranya juga bisa untuk memudahkan kalian. Bisa kalian coret untuk dikecilkan. 7 dengan 21, 3 hasilnya. Tinggal 9 kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Karena ada negatif di bawah, maka hasilnya negatif 3. Penyelesaian nomor 1. Sekarang kita mengalih ke bilangan selanjutnya, nomor 2. Di nomor 2 ini kita ketemu dengan bilangan pecahan bersusun. Untuk pecahan bersusun, kita samakan pecahannya terlebih dahulu untuk penyebutnya. 3 sama 4. Mungkin semuanya sudah tahu 3 kali 4 ya. Kita kalikan aja semuanya. 3 dikali 4 12. Lalu kita kalikan silang. 4 dikali 2 8. Lalu 3 dikali 1 sebelahnya 3. Dibagi sama. Yang bawah juga seperti itu. Kita kalikan penyebutnya supaya sama. 3 dikali 4 12. Lalu kita kalikan silang. 4 dikali 2 8. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Kita selesaikan. 8 ditambah 3 hasilnya 11 per 12. Nah, kalau sudah masuk di sini, kita boleh langsung menjadikan pecahan yang bersusun ini menjadi perkalian dan dibalik untuk penyebutnya. Jadi 12 per berapa? 8 dikurangi 3, 5. Kalau sudah jadi perkalian, dari pecahan yang bersusun ini kita jadikan pecahan yang kali. Penyebutnya kita pindah ke atas tapi jadi perkalian. Kalau sudah seperti ini, ada angka yang sama, boleh kita hilangkan karena pembagian. 12 bagi 12 sisanya adalah 11 per 5. Bisa kita sederhanakan lagi jadi pecahan campuran 2, 1 per 5. Itu untuk 2 soal bilangan. Nah, untuk soal yang ketiga saya akan tulis. Oke, Owners, soal selanjutnya nomor 3 masih sama mengenai bilangan juga. Untuk nomor 3 dan nomor 4 ini soal berupa cerita. Jadi nanti bisa dibaca untuk sebelumnya, dan di sini sudah saya simpulkan untuk yang diketahui, ditanya sama kita jawab bareng-bareng. Sekarang, untuk yang diketahui, suhu kulkas sebelum dihidupkan ada 24 derajat Celcius. Jadi kalau kita buat garis bilangannya dari atas ke bawah, ini kita misalkan 0 derajat, maka 24 derajat ada di atas 0 derajat. Sekitar sekian, 24 derajat Celcius. Dan yang diketahui kedua, suhu kulkas sesudah dihidupkan ada negatif 7 derajat Celcius. Negatif 7 derajat Celcius pasti ada di bawah 0 derajat Celcius. Sekitar sekian, negatif 7 derajat Celcius. Sekarang kita disuruh mencari
Yang ditanya adalah selisih suhu sesudah dan sebelum. Jadi sesudahnya negatif 7 dan sebelumnya 24. Selisihnya ada berapa? 24 derajat Celcius dikurangi sama negatif 7 derajat Celcius. Masih ingat negatif, kalau dia bertemu dengan negatif pasti dia hasilnya positif. Jadi 24 derajat Celcius ditambah 7 derajat Celcius hasilnya 31 derajat Celcius. Itu adalah penyelesaian untuk nomor 3. Sekarang kita beralih ke soal cerita selanjutnya nomor 4. Untuk nomor 4 ini ada sebuah panitia yang dibentuk untuk menyumbangkan terigu 1 dan terigu 2 kepada warganya. Nah, diketahui bahwa bahan yang disumbangkan terigu 1 sebesar 21,3/4 kilo, terigu 2-nya 23,1/4 kilo, dan setiap warganya berhak menerima 2,5 kilo atau 21/2 kilo. Yang ditanya adalah banyaknya warga yang dapat menerima sebanyak 2,1/2 kilo itu ada berapa orang? Nah, sekarang kita mulai untuk menjawabnya. Kita jumlahkan bahan yang sudah disumbangkan yang ada di panitia, terigu 1 dan terigu 2. Terigu 1 ditambah terigu 2 akan dibagi dengan banyaknya warga nanti. 21,3/4 ditambah 23,1/4. Karena pecahannya campuran, maka kita bisa memisahkan antara yang depan ditambah dengan untuk pecahannya 3/4 ditambah 1/4. 21 ditambah 23 hasilnya 44, ditambah karena sudah sama pecahannya atau penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 1 4/4. 4/4 1. 4/4 ditambah 1 44 ya maksudnya ya. 44 ditambah 1 itu 45 kg. Jadi bahan yang terkumpul adalah 45 kg. Untuk banyaknya warga, banyak warga yang menerima 45 kilo dibagi dengan 21/2 kilo. Sekarang kita jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 45 dibagi, kita jadikan pecahan biasa 5/2. Karena ini adalah satu pecahan yang bersusun, maka kita menjadikan mereka perkalian. 45 dikali 2/5. Kita sederhanakan, 45 dibagi 5 hasilnya 9. Maka banyak warga yang menerima sebanyak 18 orang. Itu penyelesaian yang nomor 4. Untuk selanjutnya kita ke nomor 5. Nomor 5 tentang bilangan berpangkat. Ini ada pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1. Karena ada pangkat, kita jadikan pangkat itu positif. Nah, caranya gimana kalau pangkatnya positif? Kalau dia pangkatnya negatif di atas, supaya jadi pangkat positif, pangkatnya kita ditaruh di bawah. Nah, jadi seperti ini untuk memindahkan negatif menjadi pangkat positif. Sama, untuk yang 3 pangkat negatif 1 kita ubah jadi 1/3 pangkat 1. Kalau sudah masuk di bilangan pecahan, jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sebelum menjumlahkan. 2 dengan 3 kita kalikan saja 6. Lalu sebaliknya 3 dikali 1 3, ditambah 2 dikali 1 2. Maka hasil akhirnya 5/6. Segitu mudah untuk penyelesaian soal nomor 5. Sekarang kita menuju soal ke nomor 6. Soal nomor 6 tentang bilangan akar. Nah, bilangan bentuk akar. 4 akar 18. Ada akar 18 di sini. Akar 18 bisa kita ubah menjadi 9 dikali 2. 4
4 akar 9 dikali 2 min 6 akar 6 per 3 akar 2 plus 2 akar 6. Akar 9 dikali 2, akar 9 dikali 2, akar 9-nya boleh keluar akar. Akar 9 berapa? 3. Maka kita bisa mengubahnya 4 dikali 3 akar 2 dikurangi 6 akar 6 per 3 akar 2 plus 2 akar 6. Selanjutnya, karena ada akar di penyebutnya, maka harus kita kalikan bentuk akar ini tadi dengan menyamakannya. Nah, menyamakannya harus dikalikan apa? Dikalikan dengan sekawannya atau kita rasionalkan. Perkalian sekawannya adalah 3 akar 2, kebalikan dari plus maka negatif 2 akar 6 per 3 akar 2 dikurangi 2 akar 6. Kita selesaikan dulu untuk yang 4 dikali 3, 12 akar 2 min 6 akar 6 dikali dengan 3 akar 2 dikurangi 2 akar 6. Untuk yang bawah boleh kita kalikan. Nah, cara mengalikan karena bilangan yang sama, bentuk akar yang sama, cara mengalikan yang paling cepat adalah depan dikali dengan depan dan belakang kita kalikan dengan belakang. Hasilnya 3 akar 2 dikali 3 akar 2, 3 dikali 3 9 dikali akar 2 dikali akar 2 akar 4. Akar 4 berapa? 2. Plus dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Lalu 2 dikali 2 4 dikali akar 6 dikali akar 6 akar 36. Akar 36 itu 6. Kalau sudah, kita selesaikan selanjutnya perkalian yang atas. 12 dikali akar 2, 12 akar 2 dikali 3 akar 2, hasilnya berapa? 36 dikali, karena akar yang sama langsung 2. Selanjutnya 12 dikali dengan negatif 2 akar 6, negatif 24. Akar 2 dikali akar 6, akar 12. Negatif 6 akar 6 dikali 3 akar 2, negatif 18 akar 12. Negatif 6 dikali negatif. Nah, ini negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif berapa? 6 dikali 2, 12. Akar 6 dikali akar 6, akar 36 dikali 6. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menjumlahkan yang penyebutnya. 9 dikali 2, 18 dikurangi 4 dikali 6, 4 dikali 6, 24. Kita selesaikan. 36 dikali 2, 72. Negatif 24 dikurangi 18, jadi negatifnya sebagian banyak, 42. Akar 12 adalah perkalian 4 dikali 3 ditambah 12 dikali 6, 72 dibagi dengan 18 dikurangi dengan 24, hasilnya negatif 6. Sudah. Kalau sudah, kita selesaikan lagi. 72 dengan angka yang sama, 72 ditambah 72, hasilnya 144 dikurangi akar 4 ada di dalam. Akar 4 boleh keluar. Jadi 42 dikali 2 akar 3 dibagi sama negatif 6. Maka hasil akhirnya 144 boleh kita sendirikan. 144 dibagi negatif 6 sama negatif 84 akar 3 dibagi negatif 6. Maka hasil akhirnya 144 dibagi negatif 6, hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 24. Yang selanjutnya 84 negatif ketemu sama pembaginya negatif, maka dia positif. Positif berapa? 84 akar 3 dibagi 6, hasilnya 14 akar 3.
Jadi ini adalah hasil akhir untuk bentuk akar nomor 6. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya mengenai suku-suku. Ada 3 suku berikutnya. Nomor 7 sudah diketahui. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Kita disuruh mencari 3 suku selanjutnya. Saya tulis ulang lagi di bawah. 2, 3, 7, 16 dan 3 suku berikutnya. Sekarang kita cari bedanya dulu. Dari U1 ke U2 dia ditambah 1. Dari U2 ke U3 ditambah 4. U3 ke U4 ditambah 9. Nah, karena pembedanya ini ya, bedanya ini berbeda-beda, maka kita cari bedanya selanjutnya. Ditambah berapa ini? 1 ke 4 ditambah 3. 4 ke 9 ditambah berapa? Ditambah 5. Kita cari bedanya harus yang sama. Kalau masih berbeda kita cari lagi. 2 ke 5 bedanya berapa? 2. Nah, karena sudah terakhir kita tidak bisa mencari lagi, maka kita tambahkan 5 ini dengan 2 untuk mencari suku kelima. Ini U5, ini U6, U7. 5 ditambah 2 maka hasilnya di sini plus 7. 7 ditambah berapa ini? Nah, 7 ke sini ya. 9 ditambah 7. 9 ditambah 7, 16. Maka untuk mencari U5 adalah 16 ditambah dengan 16. Berapa 16 ditambah 16? 32. Itu cara mencari U5. Sekarang mencari U6-nya sama. Kita mulai dari yang bawah dulu. Ditambah 2. Hasilnya plus 9. Kita ulangi dengan cara yang sama. 16 ke sini ditambah dengan 9 maka ditambah 25. Mencari U6 dari 32 ditambah 25 berapa? 57. Terakhir untuk mencari yang U7 dari awal lagi ditambah 2. 9 ditambah 2 11. Maka 25 ditambah 11 berapa? 36. Maka hasil dari U7 57 ditambah 36 hasilnya 93. Itu adalah 3 suku berikutnya. Saya tulis di sini untuk jawabannya. Suku kelima adalah 32, suku keenam adalah 57, dan suku ketujuh adalah 93. Itu adalah cara untuk mencari suku-suku di nomor 7. Kalau kalian punya soal seperti nomor 7, cara menyelesaikannya bisa dilihat cara yang nomor 7. Untuk soal selanjutnya kita akan bahas sama seperti soal nomor 7. Yang membedakan kalau nomor 7 banyak bedanya, pembedanya banyak. Untuk yang soal nomor 8 barisannya merupakan barisan aritmatika karena bedanya sama. 7 ke 11 dia ditambah 4, ini juga ditambah 4, ditambah 4 sebagai pembeda. Ini maksudnya di barisan aritmatika. Barisan aritmatika soal nomor 8 tentang suku ke-51. Suku ke-51 dalam barisan aritmatika UN sama dengan A plus N-1B, di mana A adalah sebagai U1, B adalah sebagai beda. U1 sudah diketahui 7 angkanya, 7 ditambah N yang kita cari suku keberapa tadi,
51 dikurangi 1, bedanya adalah plus 4. Sudah kita selesaikan. U51 sama dengan 7. 51 dikurangi 1, 50 dikali 4. Maka hasilnya 7 ditambah 200. U51 dalam barisan aritmatika 207. Soal nomor 8 sudah terselesaikan. Kita akan ke soal berikutnya. Soal selanjutnya adalah soal 9. Soal 9 tentang jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4. Nah, karena ada kata antara, ini ya, saya perjelas lagi karena ada kata antara di sini. Dari angka 300 dan 600, maka kita mencari setelah U1-nya setelah angka 300 dan UN-nya sebelum angka 600. Kalau saya buat bilangannya, garis bilangannya seperti ini. 300, 600, ini ada U1 mulai dari 312. Kenapa kok 312? Karena kelipatan 3 dan 4 itu adalah perkaliannya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka kita mencari angka kelipatan 12. Nah, dari 300 sampai 600 antaranya mulai U1-nya 312 dan UN-nya 600 dikurangi 12 berapa? 588. Kita cari nilai N-nya. Nah, nilai N-nya kalau kelipatannya 12, maka termasuk barisan aritmatika. Kita kembali lagi ke UN, suku ke N dalam barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1B. UN-nya adalah 588, A adalah 312, ditambah N yang kita cari dikurangi 1 dikali bedanya adalah 12. 588 sama dengan 312, kita kalikan satu-satu. N dikali 12 plus 12N, negatif 1 dikali 12 negatif 12. Kita kurangkan sebelah kanan dulu. 312 dikurangi 12, maka hasilnya 300 plus 12N. Yang sebelah kiri tetap. Sekarang kita pindahkan angka 300 ke ruas kiri. Karena angka 300 yang positif, kalau kita pindahkan jadi negatif. 588 dikurangi 300 sama dengan 12N. 588 dikurangi 300, 288, kita samakan dengan 12N, maka hasil N adalah 288 dibagi 12. Maka hasil untuk nilai N-nya atau suku keberapanya adalah 24. Sekarang kita lanjutkan. Sudah kita ketahui bahwa N24 adalah suku ke-24 adalah 588, sedangkan yang dicari adalah jumlah bilangannya, maka kita masuk ke SN. SN adalah jumlah bilangan pada barisan aritmatika. N per 2, 2A plus N min 1B. N per 2 yang sudah kita tahu tadi 24 per 2, 2A 312, A sama dengan U1 ditambah 12 dikurangi 1, N nya tadi dikali dengan bedanya kelipatannya 12. Kita bisa menyederhanakan 24 dengan 2, 12. 2 dikali 312, 624, ditambah 12 dikurangi 1, 11 dikali 12. 12 dikali 624 ditambah 11 dikali 12 berapa? Nah, sekarang 132. 12 ini penjumlahan biasa dan perkalian biasa ya. 6 boleh kalian jumlah dari belakang dikali dengan 12. Boleh kalau bisa diusahakan dengan perkalian bersusun supaya kalian terbiasa menggunakan perkalian bersusun. Karena ujian nasional dimanapun tidak boleh ada alat
untuk menghitungnya. Kita kalikan biasa 2, 1. Hasilnya 9072. Ini adalah jumlah bilangan kelipatan 12 antara 300 dan 600. Oke, learners, untuk soal terakhir kali ini mengenai matematika sosial yang sudah saya kelompokkan sendiri-sendiri karena ini merupakan soal cerita, maka saya buat diketahui, ditanya, dan dijawab. Untuk yang diketahui adalah persentase dari untung. Persentase untungnya 25%, untuk harga belinya 3.600.000, sedangkan yang ditanya adalah harga jual. Nah, sekarang kita jawab. Harga jual diperoleh dari harga beli ditambah dengan untungnya. Harga beli sudah diketahui 3.600.000. Sekarang kita cari berapa sih untungnya. Sudah diketahui persentase untungnya 25%. Untuk mencari untung, nah, untuk mencari untung adalah 25/100 persentase untungnya. Kita kalikan dengan harga belinya 3.600.000. Sekarang kita gunakan perkalian biasa supaya bonus di rumah semuanya terbiasa dengan perkalian biasa umumnya. 36 dikali 25 6 dikali 5 6 dikali 2. Yang depan sudah saya kalikan. Ada 900 untuk 36 dikali 25. Maka sisanya kita tambahkan. Sudah ketemu bahwa 25% dari 3.600.000 adalah 900.000. Sekarang kita cari harga jualnya, tinggal menambahkan harga beli dengan untungnya. 3.600.000 ditambah dengan 900. Maka harga jual tersebut adalah 4.500.000. Sekian untuk pertemuan pertama via online kali ini. Semoga learners di rumah selalu belajar, semangat terus, dan jaga kesehatan kalian. Saya akhiri, terima kasih atas atensi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.